Hai, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk episode kali ini kita akan menampilkan khususnya siswa yang terampil, ya, yang memiliki bakat. Selain memiliki bakat, mereka juga memiliki prestasi, ya. Jadi selain prestasi di pembelajaran, mereka juga memiliki prestasi di bidang ekskul sekolah. Bahkan mereka juga sudah dipanggil sampai ke luar sekolah ataupun mengikuti pertandingan-pertandingan yang dibuat baik dari kabupaten maupun orang provinsi. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan dua bintang tamu yang kali ini akan saya panggil. Nah, ini ada bintang tamu di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Kali ini dua siswa SMA Negeri 1 STM Hilir yang cantik-cantik, ya, seperti hari ini yang udah cantik walaupun agak-agak mendung sedikit, ya. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa duluan ini? Hai, nama saya Niariana Brubarus. Saya siswa dari SMA Negeri 1 STM Hilir. Hai, nama saya Sri Atika Anjani Brubarus. Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, di sini kita akan memulai bincang-bincang kita. Tapi terlebih dahulu saya ingin tahu kalian itu sekolah di SMA Negeri 1 STM Hilir, bagaimana situasi ataupun kondisi lingkungan sekolahnya, bisa diceritakan? Kondisi di Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir itu menurut pendapat saya sendiri sekolah yang cukup berkualitas untuk sekolah baru. Dari segi lingkungan yang hijau, guru-guru yang ramah, pembelajaran yang menurut saya mudah dipahami untuk murid-murid. Mungkin begitu. Nah, kalau kata Sri Atika tadi, ya. Nah, Sri Atika katanya gurunya ramah-ramah. Nah, untuk host ini kan guru juga, kayak mana? Ramah atau enggak? Sangat-sangat ramah. Sangat ramah, ya. Ya, dari temannya? Ya, sama juga guru-gurunya asik juga belajar. Terkhususnya Pak Jan. Nah, ini masuk sama saya nih. Pelajaran sosiologi, ya. Karena Pak Jan itu kalau ngajar itu juga membimbing untuk masa depan kami juga gitu. Ngajarin yang penting-penting lah. Nah, jadi yang diwawancara ini hostnya atau apa ini? Nah, bincang-bincang SMA Negeri 1 STM Hilir ini, kalian kan udah udah 3 tahun, ya, udah kelas 3, udah kelas 12, ya. Ya. Nah, di sini kan kita udah hampir 3 tahun kalian di sini. Menurut kalian, pandangan kalian lah dulu, apakah bisa SMA Negeri 1 STM Hilir ini mencerahkan ataupun menerangkan ataupun memperjelas masa depan kalian kemana kelak nanti atau tamat sekolah nanti? Menurut saya sangat-sangat bisa, karena untuk sekolah baru saja banyak siswa-siswi dari tamatan SMA negeri sudah banyak melanjutkan masa depan yang mereka inginkan. Sudah banyak yang sampai ke USU, UNIMED, bahkan ada yang keluar kota. Menurut saya mungkin bisa, Pak, untuk sekolah baru. Bisa, ya? Bisa. Nah, kalau temannya kayak mana perasaannya? Apalagi kita kan selalu bincang-bincang masa depan, dan hampir setiap hari kita bicara kemana nanti kelak nanti, kayak mana? Ya, sama juga. Sekolah ini kayak mendorong siswanya supaya lebih kreatif, lebih aktif lagi lah belajarnya kan. Terkhususnya juga kepala sekolah kita itu kan lebih tegas, disiplin sama siswa-siswanya biar jangan terlambat, selalu aktif dalam pelajaran. Punya rasa tanggung jawab. Terus kayak banyak proyek-proyek untuk siswanya gitu. Nah, selain itu juga kalian juga pastilah mengikuti ekskul ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah ini. Nah, menurut kalian ataupun apa ekskul yang sudah kalian ikuti di sekolah ini? Kalau untuk ekskul sendiri, kalau saya itu masih padus karena hobi nyanyi. Kalau Sri Atika? Kalau saya sebetulnya banyak ekskul yang mungkin saya ikuti, cuman yang aktif itu paduan suara dan paskibra. Kalau ekskul yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir ini apa aja? Kalau ekskul di sini cukup banyak ya menurut saya. Ada silat, baru paskibra. Berarti kalau silat dia yang apa ini? Iya. Paskibra, ada paduan suara, ada tari, klub bahasa Inggris.
Baru itu. Kalau yang baru-baru ini ada dari Pak Jep ya, drum bandnya itu. Iya, ada drum band, ada pramuka, banyak lah menurut saya. Kalau kalian tadi kan mengikuti ekskul apa namanya Paduan paduan suara. suara. Nah di paduan suara ini hal-hal seperti apa yang diajarkan? Yang kami pelajari itu di paduan suara Arsenal Sal itu bukan cuma nyanyi atau mengolah suara, tapi guru kami Bu Andin juga mengajarkan kami disiplin dalam waktu. Terus itu kerjasama dalam satu paduan suara itu juga dikelola supaya bersatu gitu Pak. Oh berarti paduan suara ini dia lebih mengajarkan nilai-nilai kebersamaan ya, karena kalau paduan suara kan nggak mungkin cuma satu orang, pasti ada beberapa kan gitu. Nah kalau si Retika gimana? Kalau menurut saya sama seperti Nia tadi, cuman kalau biasanya paduan suara itu hanya menonjolkan suara, kalau di kami ada sistem bermain Pak. Di paduan suara kami, paduan suara Arsenal Sal, setiap bulannya itu kami akan melaksanakan camp. Nah, di camp itulah ada tempat kami bermain, baru ada juga nanti setiap bulan itu kami akan melaksanakan makrab, lebih mengetahui bagaimana sisi teman-teman kami. Selain gurunya juga tegas, disiplin ada hal yang paling utama sama dia. Selain suara kamu harus punya kedisiplinan dan tanggung jawab. Berarti ada disiplinnya. Tadi saya dengar ada Arsenal Sal. Dari tadi nih kamera saya ini senyum ya. Di sini saya punya cewek cantik. Jadi Arsenal Sal namanya ini tadi ini terbentuk seperti apakah memang klien sendiri yang bentuk atau ada hal-hal yang lain atau artinya apa lah gitu? Mungkin karena kami angkatan ketiga di sekolah ini. Untuk bagaimana terbentuknya mungkin kami belum tahu, belum adalah kami masuk ke situ Pak. Cuman mungkin ini salah satu ekskul pertama di sekolah ini terbentuknya. Ya. Nah, di dalam seni musik ini apa namanya paduan suara ini, kalian tadi sudah diajari disiplin, diajari bagaimana cara ibaratnya mengetahui nada-nada. Nah, selain itu ada nggak perlombaan-perlombaan yang kalian laksanakan di sekolah maupun di luar sekolah gitu? Banyak. Coba dijelaskan entah kemana ya. Banyak perlombaan yang kami ikuti. Perlombaan terakhir itu perlombaan Mars BNN. Iya, Mars BNN. Iya. Itu yang terakhir kali kami ikuti kemarin. Untuk perlombaan-perlombaannya mungkin di waktu dekat kami juga akan melaksanakan perlombaan, tapi belum bisa diberitahu di media sosial. Oh, berarti masih privasi ya. Nanti kalau ada apa berita-beritanya bisa lah masuk podcast lah ya. Siap. Nah, menurut kalian paduan suara ini bisa nggak nanti ini diarahkan ke cita-cita kalian ataukah hanya sekedar hobi? Bisa diceritakan? Bisa juga karena mungkin ada yang pengen jadi penyanyi atau guru seni gitu ya. Gitu kan. Jadi dia bisa dapat ilmu sedikit-sedikit atau banyak dari paduan suara ini gitu. Dari segi pengalaman lah ya, waktu sekolah berpengalaman mengenal not ataupun bertanding ya, mengenal paduan suara itu kayak mana, mengenal suara-suaranya. Nah, selain itu juga kalian tadi diajak bertanding kemana-mana. Menurut kalian mental kalian di sini akan diasah dengan bagus atau lebih berani lagi atau bagaimana untuk bernyanyi? Diasah sih Pak, karena di paduan suara kan banyak kali pelajaran yang kami terima. Cara ibu itu mengasahnya pun menurut saya itu bagus. Untuk tampil di depan umum itu kamu harus percaya. Anggap aja kalau bahasa-bahasa kita orang Karo, anggap aja mereka tongkah-tongkah katanya. Apa itu tongkah-tongkah dijelaskan? Anggap aja mereka kayu-kayu mati. Oh, tongkah-tongkah. Dalam bahasa Karo kata nini saya seperti itu. Berarti itulah penanaman mentalnya manusia. Oh. Nah, tadi katanya udah bicara tongkah-tongkah ya. Terus selain bernyanyi apa tadi, berarti berbeda, kurasa berbeda lah, atau saya rasa berbeda antara bernyanyi otodidak dengan paduan suara ya. Berbeda tuh nggak menurut kalian?
Kan kalau nyanyi otodidak ya tahu-tahu gitu aja. Kalau paduan suara harus diajari lagi atau gimana? Berbeda. Menurut saya berbeda. Bisa dijelaskan? Kalau bernyanyi paduan suara itu kan ada teknik-tekniknya gitu kan Pak. Dia harus tarik nafas panjang atau pendek, harus ada tekanan di bagian perut atau di lehernya gitu. Kalau yang Bapak bilang tadi kayaknya itu cuma kayak Nyanyi otodidak ya? keluarkan aja gitu kan. Suka-suka kita bikin Iya. nadanya. Sama seperti kor mungkin. Berarti ada nada-nada yang harus diikuti Iya. ya. Baru siap itu suaranya juga dibeda-bedakan. Harus sama. Tidak ada yang boleh lebih menonjol dari temannya. Berarti harus ya. Menurut bagiannya karena ada Sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, berarti itulah nilai kebersamaan tadi ya diajari. Iya. Kalau nyanyi apa namanya otodidak tadi ataupun yang seorang tadi suka-sukanya apapun yang penting nyanyi luas. Berarti kalian terikat dengan suara-suara tadi ya. Iya. Nah, dari tadi kita udah ngomong tentang masalah paduan suara apa segala macam dan kelihatannya juga udah agak mulai tegang ini. Nah, yang mana Bu Cindy? Kita tes dulu Rahim nyanyi. Iya, Pak. Nah, Kita juga mau dengar suara mereka. Bu Cindy juga katanya mau dengar suaranya. Nah, lagunya ini terserah kalian mau apa, yang penting bebas. Kami juga pengen mendengar gimana sih hasil produksi dari anak paduan suara. Bisa ya? Oh. Belum pemanasan. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan Musim. Yang mana suaranya Musim? Bagus ya. Itulah hasil dari ekskul SMA Negeri 1 STM Hilir ya. Dari apa tadi namanya? Paduan suara Arsenal Sal. Paduan suara Arsenal Sal. Ya, mana tahu nanti Bu Cindy ada adiknya, ada tetangganya, bisa lah masukkan ke apa? Paduan suara. Mana tahu sekolah di sini, ya kan? Iya kan? Tapi ngomong-ngomong kayak mana ini kalau cara merekrut kalian ke ke tempat paduan suara kalian? Cara kalian kayak mana untuk merekrut anak baru? Cara kami untuk merekrut anak-anak baru seperti kemarin kami merekrut itu kayak dia masuk ke sekolah waktu MPLS kan di sekolah kita ada Pak. Di situ iya. kami masukkan karena kan di sekolah Promosi lah gitu ya ya? promosi. Kami nggak membatasi sih siapa aja yang mau dan sanggup untuk bergabung bersama kami, kami terima. Syarat khususnya ada tuh nggak? Syarat khususnya nggak ada. Nggak ada. Yang penting dia mau berkeinginan. Udah berkeinginan ya. Kalau pintarnya hanya atau enggak gimana? Itu namanya belajar. Diajari ya. Ya. Belajar Berarti sama-sama. ada dulu niatnya, masalah pintarnya hanya atau enggak diajari ya kan gitu. Itu paling utama niat. Nah, Tika dan Nia ini apakah mulai dari kelas 10 ikut paduan suara itu bagaimana? Kalau saya iya dari kelas 10. Nia Aku juga sama. dari kelas 10 juga. Berarti udah banyak pengalaman ya 3 tahun. Lumayan. Begitulah kira-kira. Nah, untuk cita-cita ke masa depan ada nggak nanti mau jadi penyanyi? Kira-kira. Pertanyaan yang berat ya Pak. Mana tahu. Berat sekali. Mungkin untuk saat ini belum ada untuk jadi penyanyi. Yang penting apa tuh lihat Iya. tahu bagaimana tingkat-tingkat kesidikan bernyanyi ya. Itu aja dulu kan. Nah, untuk sekarang ini kan kalian udah mau tamat ini. Ada nggak rasa sedih pisah dari Arsenal Sultan? Sangat ada Pak. 3 tahun bersama. Tiba-tiba pisah. Iya, tengah susah taman. senangnya bersama, capeknya latihan bersama. Tiba-tiba sama kayak sekolah. Di sekolah juga kan Iya. pasti bisa juga ya. Tapi kan lebih akrab ya apa di Di Arsenal Sal. Kalau sekolah kan mungkin ada lagi kelompok-kelompok lainnya. Punya circle. Punya circle. Kelompok-kelompok tertentu Iya. kan gitu. Kalau dia kelompok Iya, satu musik, kelompok. satu kelompok aja, nggak membentuk kelompok-kelompok lain Enggak. kan gitu. Nah, selain itu juga harapan kalian
untuk adik-adik kalian yang baru ikut paduan suara, bagaimana cara ibaratnya mempromosikan paduan suara ini supaya ibaratnya makin berkembang, makin digemari oleh adik-adik? Bagaimana mempromosikannya? Bisa lihat ke kamera sama Bu Cindy. Buat adik-adik kelas 10 ataupun nanti untuk bulan berikutnya ada murid baru, mari sama-sama kita bergabung di Paduan Suara Arsenal Sal. Kita di sini bukan hanya belajar bernyanyi, tapi juga kita belajar tentang tanggung jawab kita. Kita di sini punya guru pembimbing namanya Bu Andini Wulandasari. Ya, dia sangat asik ngajarin kita gitu kan. Dia kayak anggap kita teman sendiri, bukan kayak murid ya murid kayak mana gitu kan. Dia ajak kita. Terkadang juga ibu itu suka sharing-sharing Pak. Masalah seperti kami kan kelas 3. Oh, ini nih bagus untuk kalian. Seorang guru pasti sudah tahu kepribadian anak muridnya. Seperti Bapak sudah tahu kepribadian kami. Kamu cocok di sini. Coba dulu pikirkan. Di sini ada beasiswa nih. Kamu mau apa enggak? Nanti kan kalau setiap apa dia share ke grup Pak. Ini ya ada beasiswa di, kalau kamu mau di penerbangan ada di penerbangan, kuliah-kuliah yang udah buka pendaftaran, semuanya udah ada. Jadi dia menjadikan kami seperti anaknya sendiri. Bahkan kalau kami punya masalah itu ibu itu mau ngajak sini cerita sama kami, sama ibu. Bisa juga jadi teman curhat. Iya. Nggak ada lagi circle-circle yang Nggak ada. Sama semua. Untuk adik-adik yang ibaratnya mau ikut paduan suara Arsenal Sal ini bisa juga bergabung dengan kakak kalian Tika dan Nia. Ya, di sini kayaknya paduan suara sangat memiliki keseruan-keseruan ya, walaupun nggak ada keseruannya, mungkin kalian bisa curhat, berbagi informasi. Apalagi kayak mereka ini adalah siswa yang mau tamat udah kelas 3, sekitar 2 bulan lagi udah, atau 2 atau 3 bulan lagi udah goodbye ya. Nah, kemarin juga saya pernah berbincang-bincang kepada kewirausahaan ya sama anak tari. Mereka juga berbincang-bincang masalah tentang ibu kepala sekolah, di mana ibu kepala sekolah berperan penting dalam kegiatan-kegiatan mereka. Kalau di paduan suara ada nggak bantuan ataupun yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kalian? Sangat banyak ya Pak. Semangat saja sudah termasuk bantuan bagi kami yang mungkin bantuan-bantuan dia seperti kostum, kayak yang kalian pakai ini? Iya, kayak dari ibu bersekolah juga. Iya, kayak kemarin kami lomba Mars BNN, itu dia memberikan kostum kepada kami. Banyak sih. Berarti ibu kepala sekolah ini juga membantu, ibaratnya selain dukungan moral, membantu juga kayak dukungan fasilitas ya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah. Gimana Bu Sin, ibu kepala sekolah kita? Kemarin kita di episode sebelumnya anak tari udah dibantu, kewirausahaan udah dibantu. Menurut Bu Sin nih hebat nggak ibu kepala sekolah ini? Hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, tadi kita udah berbicara tentang bantuan ibu kepala sekolah. Tapi yang saya mau pertanyakan ini mungkin pertanyaan inti lah ya. Kalian di sini ataupun di dalam kelompok Arsenal Sal itu udah berapa orang kira-kira? Ada sekitar 30 sampai 40 orang. Banyak juga ya? Iya Pak, cuman minusnya di kami itu tidak ada pria, tidak ada laki-laki, minim sekali. Untuk saat ini yang aktif itu 3 orang. Laki-laki? Laki-laki, hanya kelas 10. Tidak ada kelas 12 dan kelas 11 itu, tapi perempuan yang banyak. Lebih dominan perempuan. Iya, lebih Itu dominan. faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Apakah mereka memang nggak suka bernyanyi atau bagaimana? Mungkin karena tidak ada teman Pak. Ya karena aku ikut padus loh, kan berarti ada juga nanti teman, aku pengen ikut gitu kan. Ada juga karena mungkin malu Pak, padusnya nyanyi-nyanyi gitu. Padahal kan itu juga penting gitu kan, supaya membanggakan nama sekolah. Berarti mereka ibaratnya kurang informasi lah ya. Kurang. Selain itu mereka juga ibaratnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu kurang ya. Iya. Nah, tadi juga kita udah berbicara sekitar 30-40 orang anggota ya. Nah, menurut kalian itu untuk mengatur 30-40 orang anggota itu sulit atau bagaimana? Sangat sulit. Kalian kan itu udah ibaratnya senior lah ya. Iya, Pak. Adik-adik kalian yang dibawakan banyak juga yang ikut.
Nah, sulitnya di mana ini? Banyak sih Pak kesulitannya, nggak bisa diam. Oh, masih lasa-lasanya ya? Iya, masih Anak lasa-lasanya. jiwa-jiwa SMP gitu ya? Berbicara di sebelah kiri, di sebelah kanan berbicara, di tengah lagi nambah, di belakang lagi. Jadi suruh diam satu, yang sampingnya ribut. Nyambut-nyambut ya? Iya. Waktunya juga terkadang kayak Minim. mereka masih sering terlambat gitu, kurang disiplin karena mungkin masih baru-baru. Masih baru ya? Mungkin ini lama-kelamaan sadar diri juga. Iya. Padatnya jadwal latihan. Kan tabrakan tuh Pak, masuk sekolah kelas 12 dan kelas 1 tabrakan. Jadi agak susah mengatur mereka. Paling cuman berapa, setengah jam Iya. paling. Berarti kalau dalam seminggu kalian berapa kali latihan dalam seminggu? Untuk saat ini baru satu kali Satu kali ya? dalam satu minggu di hari Jumat saja. Hari Jumat. Berarti ada juga agak kendalanya. Apa namanya? Waktu dan bentukan ruangan, antara- iya. Iya ya. Nah, itu tadi kita kan udah bicara tentang lomba-lomba di sekolah ini pernah dibuat atau gimana? Pernah Lomba Pak. suara. Kalau lomba itu mungkin kami kalau keluar mungkin kami yang generasi 3 belum, tapi generasi 1 sama 2 udah. Oh. Itu kemana Tika? Ke Center kalau nggak salah, atau Balige. Nah, di antara itu, jadi kami belum. Mungkin Berarti kalau itu yang dibilang Ibu Kepsek kemarin yang dapatkan apa medali silver. Iya Usin ya? Iya, Silver silver. katanya. Hebat juga apa ini ya? Paduan suara ini. hebat lah Pak. Terus kalau kami mungkin lombanya mungkin agak tertunda mungkin Karena COVID, kami masuknya kan pas di awal COVID Pak. pandemi. Kemarin itu ada untuk keluar kota. Cuman karena situasi COVID dibatal, di cancel. Kami juga waktu sama Bu Bulan pernah juga mengadakan lomba, tapi kami bukan mengadakan lomba paduan suara. Kami buat itu lomba kalau nggak salah sama angkatan keberapa kemarin itu Inka Kuras kalau nggak salah. Ya. Nah, ini lombanya kayak lomba ajang mencari bakat. Di sini tahulah siapa anak-anak yang nyanyi, anak-anaknya apa. Saya rasa Ibu Bulan itu agak-agak pintar juga deh. Ibaratnya dia bisa seni tari, paduan suara, Teater. teater juga bisa. Ya. Karena kemarin juga yang Kristen dia loh yang ngajari. Iya. Iya. Untuk itu diam apa Pak? Kemarin kan waktu di Natal kita ada drama musikal. Dia juga yang mengajari. Jadi di SMA negeri sudah tambah satu lagi ekskul drama, ekskul drama. Oh, udah ada ya? Iya, itu Bu Bulan juga. iya dia yang mengusulkan. Dari kemarin kan sibuk dia ngajar-ngajari masalah anak drama untuk yang apa untuk Natalan. Hebat juga Ibu. Terus kalau bisa lah undang podcast sekali-sekali sini. Biar tambah lagi podcast episode berikutnya. Nah, ada lagi mau tanya Usin atau bagaimana? Kayaknya peserta didik kita yang udah capek ya Pak. Minum dulu, minum. kita itu nggak berkurang. Kayaknya sih kita yang berkurang ya, entah karena AC dingin. Kita tadi udah panjang lebar bercerita, mungkin juga para penonton udah tahu juga isi cerita-cerita tentang anak paduan suara ya, kegiatan-kegiatan kalian juga. Untuk itu ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan kepada penonton, baik itu adik kelas kalian ataupun orang tuanya yang menginginkan anaknya paduan suara, ada atau tidak? Dimulai dari siapa? Oke, buat para penonton yang udah nonton podcast kami tentang paduan suara Ersin Halsal, terima kasih. Jangan lupa di like. Terus kami cuma mau bilang kalau paduan suara Ersin Halsal itu menyenangkan, asik. Jadi bagi yang mau ikut siswa SMA Negeri 1 SM Hilir, ayo gabung. Ayo gabung dan join bersama kami di Paduan Suara Ersin Halsal STM Hilir. Rasakan dan nikmati setelah kamu masuk. Jangan dengerin kata-kata orang tentang Ersin Halsal, tentang gurunya. Coba rasain dulu kayak mana sih di dalamnya, apa aja sih yang kami dapat dari situ, apa sih poin-poin plusnya yang kami dapat. Kamu harus masuk dulu baru tahu kamu gimana rasanya. Jangan dengerin cerita orang tentang paduan suara Ersin Halsal. Untuk teman-teman yang khususnya untuk teman-teman yang laki-laki, ayo join bersama kami di paduan suara Ersin Halsal. Karena dalam waktu dekat ini kami ada event perlombaan. Kami sangat-sangat membutuhkan kalian, terutama laki-laki dan perempuan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman yang mau join bersama kami.
Terima kasih. Oke, itulah pesan-pesan dari kakak kelas kalian ya, baik ada tadi saran-sarannya ya yang mengatakan jangan pernah mendengar kata orang tapi nikmati terlebih dahulu. Iya. Ya, coba dulu ya. Iya, Pak. Nah, kalau terasa nikmatnya lanjutkan, kalau enggak itu pilihan kalian kan Iya. gitu. Nah, untuk itu untuk menutup bincang-bincang kita di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini, kita akan mengatakan apa namanya Bu Sin? Slogan kita. Apa slogannya Bu Sin? SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dah? Oke, bisa ya? Oke, untuk itu kita tutup SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Ya.